mahasiswa dari PPG Daljab Angkatan 2 2023, LPTK dari Universitas Sanata Dharma, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja untuk PPL berkaitan dengan materi teks cerpen Mapel Bahasa Indonesia pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi bilang siang ya. Apa kabar hari ini anak-anak? Oke. Adakah yang hari ini tidak hadir? Semuanya berangkat ya? Baik. Alhamdulillah hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya nikmat yang telah dilimpahkan ini kita gunakan untuk belajar menuntut ilmu bersama-sama. Semoga Ustaz juga mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah, bisa Ustaz tularkan ke kalian. Kalian juga bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah. Amin. Amin. Oke, baik, seperti biasa, anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita niatkan nanti dalam doa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa juga dihususkan untuk keluarga, orang tua di rumah. Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, dan insya Allah dimudahkan rezekinya. Amin. Saya persilakan, siapa yang berkenan untuk memimpin doa? Ketua kelas, Mas Danan, silakan. Danan pimpin doa. Mengawali pelajaran di pagi menjelang siang hari ini, mari kita berdoa saya kenal masing-masing. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Mas Danan sudah berkenan memimpin doa. Selanjutnya, anak-anak semuanya di sini, tentu kalian masih ingat materi pelajaran bahasa Indonesia yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Apa itu? Nah, teks cerita inspiratif. Masih ingat ya? Nah, tentunya. Sekarang coba kita flashback sebentar berkaitan dengan materi yang sudah pernah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Teks cerita inspiratif. Apa sih manfaat dari mempelajari teks cerita inspiratif? Dapat menginspirasi orang lain. Tepuk tangan untuk menang. Sedikit mengingatkan Ustaz pada kalian, termasuk manfaat ketika kita mempelajari teks cerita inspiratif, kita bisa termotivasi. Ya, untuk apa? Meniru. Kita punya rasa tertarik ingin mengikuti terhadap apa yang ada dalam teks cerita inspiratif tersebut. Nah, itu berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang cerita, tapi bukan tentang cerita inspiratif. Kira-kira materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Cerpen. Sebelum kita memasuki pada materi tentang cerita pendek, alangkah baiknya hari ini kita awali dulu dengan meningkatkan rasa nasionalisme dalam diri kita masing-masing. Ustaz akan mengajak kalian untuk menyanyikan satu lagu kebangsaan kita. Tahu lagu apa? Indonesia. Nah,
tolong minta untuk dirapikan baju lengan. Kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Posisi siap dengan keadaan penampilan juga yang rapi. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk kalian semua sudah semangat untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Semoga lagu tadi bisa membangkitkan rasa nasionalisme kalian, terutama sebagai generasi penerus bangsa. Selanjutnya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan materi cerita pendek. Oke, bisa kalian lihat di layar monitor, di proyektor kita. Kita hari ini akan belajar tentang teks cerpen. Langkah-langkah yang akan kita pelajari nanti, kalian akan tahu, yaitu KD atau kompetensi dasar kalian nanti akan Ustaz tunjukkan. KD yang kita pelajari hari ini itu apa saja, kemudian tujuan, manfaat, dan materi inti. Kompetensi dasar yang kita pelajari, coba dibaca bersama-sama. 3.5 apa isinya? Kalian nanti akan mengidentifikasi, yaitu mencari tahu. Terus yang 4.5 apa? Menyimpulkan unsur pembangunan dasar dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Oke, itu adalah kompetensi dasar yang kita pelajari pada pertemuan hari ini. Kemudian ini kita punya tujuan dari apa yang kita pelajari berdasarkan KD yang sudah kalian baca tadi. Tujuan yang pertama apa? Setelah dikit mampu mengidentifikasi unsur pembangunan karya sastra dan cerita pendek melalui media Nah, itu tujuan yang pertama. Kalian nanti bisa mengidentifikasi, menentukan unsur pembangun karya sastra. Yang kedua tujuannya menyimpulkan unsur pembangun karya sastra teks cerita pendek melalui media-media cerpen dan model pembelajaran PPI. Itu tujuan yang kedua. Yang ketiga video-video cerpen dan model pembelajaran PBL dengan baik dan benar. Terus sekarang kalian lihat beberapa foto yang sudah tertera di depan. Yang paling pojok sana siapa? Raditya Dika. Siapa dia? YouTuber. Ada yang jawab YouTuber. Selain YouTuber, komedi. Betul. Selain komedi, dia punya profesi apa? Aktor film. Dan yang pertama kali memunculkan nama dia dalam publik, yaitu karena dia adalah seorang penulis. Dia adalah seorang penulis karya sastra, termasuk penulis aktif di Indonesia ini. Penulis muda, aktif, dan karyanya banyak sekali disukai oleh penduduk, khususnya kalangan anak remaja. Yang kedua adalah dulu siapa yang mengira nama Tereli itu adalah perempuan? Ada yang pernah punya pikiran begitu? Semuanya tahu berarti ya kalau Tereli itu laki-laki? Atau jangan-jangan baru kali ini? Ini juga seorang penulis karya sastra.
novel, cerpen, banyak sekali hasil karya yang ditulis. Yang kemudian Andrea Hirata, termasuk karya yang paling terkenal apa? Nah, Laskar Pelangi. Dan yang terakhir adalah N.H. Ini termasuk sesepuh ini. Ya, sudah melalang buana berkaitan dengan karya tulis beliau ini. Nah, ini adalah beberapa tokoh-tokoh yang sudah sangat hebat dalam menulis karya sastra. Saya berharap anak-anak di sini nanti juga ada yang bisa menjadi seperti tokoh-tokoh ini. Ya, jadi termasuk manfaat kita belajar tentang teks cerpen ini adalah supaya kalian nanti bisa menjadi seorang penulis terkenal. Itu termasuk manfaat dari mempelajari teks cerpen. Manfaatnya yaitu dari mempelajari teks cerpen kamu dapat mengekspresikan ide-ide imajinasimu dalam sebuah cerita, dan kamu juga punya kesempatan untuk menjadi seorang penulis terkenal. Selanjutnya kira-kira anak-anak, cerpen. Sekarang siapa di sini yang sudah pernah membaca cerpen? Mate, cerpen apa yang pernah membaca teh? Cerpen? Bubu. Oke. Apa yang kamu dapat ketika kamu selesai membaca cerpen itu? Tepuk tangan untuk Fatih. Kardan. Dan kamu pernah baca cerpen ya? Pernah? Supe? Baca cerpen kok supe? Harus paling tidak, ya kan? Kalian itu sudah kelas 9 untuk rutin-rutin membaca, meskipun itu hanya sekedar bacaan cerita. Syukur-syukur kalian bisa menambah wawasan membaca buku-buku ilmiah, membaca tentang surat kabar, membaca supaya apa? Kalau kita rajin baca tujuannya supaya apa? Menambah wawasan. Pengertian cerpen. Sekarang siapa tersadar? Tolong dibaca yang lantang deh. Oke, baik, ulangan tersadar. Selanjutnya, di dalam cerpen itu terdapat yang namanya unsur pembangun cerpen. Terbagi menjadi berapa? Dua unsur pembangun cerpen. Apa dan apa? Intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah unsur intrinsik. Apa itu unsur intrinsik cerpen? Siapa yang tahu? Mungkin punya pendapat? Unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen apa, Fi? Unsur pembangun dalam cerpen. Unsur pembangun dalam cerpen. Tepuk tangan untuk Mas Yofi, betul. Yaitu unsur yang ada di dalam cerpen, ya. Itu unsur intrinsik cerpen. Sekarang kita lihat unsur intrinsik cerpen. Di sini terdapat berapa jenis? 6. Ada 6. Yang pertama apa? 5. Yang kedua? Betul. Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Dan yang keenam? Kalian secara garis besar tahu tentang unsur intrinsik cerpen ini, ada 6. Nanti kalian saya beri kesempatan juga untuk mempelajari lagi lebih dalam, mencari tahu informasi lebih dalam
tentang apa saja, bagaimana jenis-jenisnya, macam-macamnya. Nanti kalian silakan secara berkelompok, nanti kalian cari tahu lebih dalam lagi tentang unsur intrinsik cerpen ini. Dari internet boleh, kalian kan sudah disediakan laptop, nanti kalian cari tahu untuk lebih lanjutnya bagaimana penjelasan tentang unsur intrinsik cerpen. Silakan kalian nyalakan laptop kalian untuk masing-masing kelompok, nanti bisa bekerja sama. Ustadz akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik untuk masing-masing kelompok. Silakan nanti kalian menyimak tayangan video yang Ustadz putarkan. Dari tayangan video cerpen tersebut, kalian coba bisa menjawab dari beberapa pertanyaan yang ada pada LKPD. Kalian susun pada Word di laptop kalian masing-masing. Syukur-syukur kalian bisa menggunakan Canva biar tampilan lebih menarik, tidak apa-apa. Ya, silakan nanti untuk bisa dipresentasikan di depan perwakilan setiap kelompok. Paham? Oke. Di sebuah desa ada seorang ibu yang baru saja melahirkan. Setelah melahirkan, ibu itu ingin melihat keadaan bayinya. "Bisakah saya melihat bayi saya?" pinta sang ibu kepada bidan. Namun, ketika gendongan berpindah tangan dan ia membuka selimut yang membungkus wajah bayi itu, si ibu ini terlihat menahan napasnya. Ternyata bayi perempuan yang dilahirkannya tidak lahir dengan sempurna, melainkan lahir tanpa kedua daun telinga. Seiring berjalannya waktu, kini anak perempuan itu tumbuh dewasa dengan kekurangan yang dimilikinya. Kini anak perempuan itu selalu saja diejek karena tidak memiliki kedua daun telinga. Akan tetapi, dengan kasih sayang dan dorongan dari orang tuanya, meski memiliki kekurangan, ia tumbuh menjadi wanita cantik dan cerdas. Suatu hari, ayah anak tersebut bertemu dengan seorang dokter yang bisa mencangkok telinga. "Saya percaya bisa memindahkan sepasang telinga untuk putri Bapak, tetapi harus ada yang mau mendonorkan telinganya," kata si dokter. Maka orang tua anak perempuan itu mulai mencari-cari siapa yang akan mendonorkan telinganya. Beberapa bulan berlalu dan tibalah mereka memanggil anak perempuan itu. "Nak, seorang yang tak ingin dikenal telah mendonorkan telinganya padamu. Kami harus segera mengirimmu ke rumah sakit untuk dilakukan operasi," kata si ayah. Operasi berjalan dengan sukses. Ia pun terlihat seperti lahir kembali. Wajahnya yang cantik, ditambah sekarang ia telah memiliki kedua daun telinga, membuatnya terlihat semakin cantik. Beberapa waktu kemudian, ia pun menikah dengan seorang lelaki tampan dan terhormat yang sangat mencintainya. Ia lantas menemui ayahnya. "Ya, aku harus mengetahui siapa yang telah bersedia mengorbankan semuanya padaku. Ia telah berbuat sesuatu yang besar, namun aku belum sama sekali membalasnya." Ayahnya menjawab, "Ayah yakin kamu tak bisa membalas kebaikan hati orang itu." Setelah berdiam diri beberapa saat, ayahnya melanjutkan, "Sesuai dengan perjanjian, belum saatnya bagimu untuk mengetahui rahasia ini." Tahun berganti tahun, kedua orang tua perempuan itu
tetap menyimpan rahasia. Hingga suatu hari, tibalah saat yang menyedihkan bagi keluarga tersebut. Pada hari itu, ayah dan anak itu berdiri di samping peti jenazah ibunya yang baru saja meninggal. Dengan perlahan dan lembut, si ayah membelai rambut jenazah ibunya yang terbujur kaku. Sang ayah lantas menyibakannya sehingga sesuatu mengejutkan si anak perempuan itu terjadi. Ternyata si ibu tidak memiliki kedua daun telinga. Ibumu pernah berkata bahwa ia senang sekali bisa memanjakan rambutnya, kata si ayah. Melihat kenyataan bahwa telinga ibunya yang diberikan kepada si anak, meledaklah tangisannya. Ia merasa bahwa cinta sejati ibunya yang telah membuat dia bisa seperti saat ini. Cinta dan pengorbanan seorang ibu adalah wujud sebuah cinta sejati yang tak bisa dinilai dan tergantikan. Karena itu, sebagai seorang anak, janganlah pernah melupakan jasa seorang ibu. Sebab apa yang telah kita lakukan pastilah tak sebanding dengan cinta dan ketulusannya membesarkan, mendidik, dan merawat kita hingga menjadi seperti sekarang. Jadikan ibu kita sebagai suri teladan untuk terus berbagi kebaikan. Jadikan beliau sebagai panutan yang harus selalu diberikan penghormatan. Sebab dengan perhatian dan pemberian kasih sayang kembali kepada ibu, kita akan menemukan cinta penuh ketulusan dan keikhlasan yang akan membimbing kita menemukan kebahagiaan yang sejati dalam hidup. Baik semuanya, tadi kalian sudah menyimak satu tayangan video. Selanjutnya, Ustadz akan membagikan lembar kerja untuk setiap kelompok nanti bisa bekerja sama untuk bisa menyelesaikan dari hasil tayangan video yang sudah kalian simak. Nih, terus kira-kira video tadi menjelaskan tentang apa? Tentang kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Bertemakan tentang perjuangan seorang ibu. Kira-kira kalian menyimak video tadi, adakah pelajaran yang bisa kita ambil dari yang video tadi? Ada? Oke, kalau ada, nah silakan mulailah kalian untuk bekerja sama menyelesaikan lembar kerja yang sudah kita berikan tadi. Silakan.
Oke anak-anak, semua perhatikan. Ini kelompok 4 akan menyampaikan hasil kerja kelompoknya, presentasikan. Nanti tolong yang lain bisa menyimak dengan baik. Nah, jika nanti dari hasil kerja kelompoknya nanti ada yang ingin kalian tanyakan atau berikan komentar, silakan untuk kelompok lain bisa memberikan komentar. Silakan, saya persilakan membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Model pojok akan presentasikan tentang nilai kerja peserta didik. Tujuan materi teks cerita pendek yang akan dibacakan oleh Kang. Yo yang serius. Sebelumnya telah ditayangkan berupa video cerpen atau cerita pendek tentang perjuangan seorang ibu. Pada lembar kerja peserta didik tercantum 4 soal. Soal yang pertama yaitu adalah sebutkan tokoh dan watak dari cerita pendek pada video yang ditayangkan. Jadi menurut kami kelompok 4, tokoh dan perwatakan yang terdapat pada video yang ditayangkan yaitu adalah yang pertama, ayah mempunyai watak baik. Yang kedua yaitu adalah ibu yang mempunyai watak rela berkorban. Yang ketiga, anak perempuan yang mempunyai watak baik, sabar dengan takdir. Yang keempat yaitu adalah dokter yang mempunyai watak baik. Dan yang kelima yaitu adalah calon suami dari anak perempuan tadi yang mempunyai watak baik. Dan yang terakhir yaitu adalah teman anak perempuan di sekolah yang mempunyai watak pembuli. Lanjut. Soal kedua yang tercantum pada LKPD ini yaitu adalah jelaskan latar apa saja yang ada pada cerita pendek yang ditayangkan di video. Nah, menurut kami kelompok 4, latar cerpen dari video yang ditayangkan yaitu adalah yang pertama latar tempat, yaitu mungkin ada yang ditanyakan. Ya, saya. Ya, silahkan. Assalamualaikum, saya Allah. Jadi ruangan kelompok saya yang bertanya, kenapa latar waktu di sini tidak ada? Padahal tadi ada waktu ketika dilahirkan, dewasa dan lain sebagainya. Jelaskan. Yang saya Bisa kasih. Saya Bapak Belajar mau bertanya, kenapa tempat di situ baik-baik aja, nggak ada maksud intinya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Tadi sudah ada yang presentasi dari masing-masing kelompok. Selanjutnya saya persilakan untuk hasil kerjanya ya. Yang lembar kerja LKPD tadi silakan dikumpulkan pada Ustaz. Untuk yang bentuk file bisa nanti dikirim ke email Ustaz Zeki. Oke, baik semuanya. Tadi kalian sudah paham ya berkaitan dengan materi kita hari ini? Sudah paham? Tentang apa kita tadi belajarnya? Tentang cerpen. Mengenali apa? Mengenali unsur pembangun. Cerpen. Oleh sebab itu, sekarang Ustaz akan coba uji kalian dengan alat tangga Apor Sakti ini. Apor Sakti namanya. Saya minta untuk Bagus dan Ustaz nempel. Baik, terima kasih, bagus. Ustaz jelaskan dulu. Di sini ada 6 amplop. 6 amplop ini berisi dari unsur intrinsik yang sudah kalian tadi pelajari. Tadi Ustaz juga sudah sempat menyampaikan
kalian saya minta untuk coba mencari informasi kembali yang lebih dalam berkaitan dengan unsur linguistik. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 4. Berarti absen 4. Raffi Maulana, silakan cepat. Kamu pilih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 1. Oke. Latar dalam cerpen terbagi menjadi berapa? Unsur latar dalam cerpen terbagi menjadi berapa? Menjadi 3. Menjadi 3. Apa saja? Tempat, suasana, dan waktu. Tempat, suasana, Dan waktu. waktu. Tepuk tangan, benar? Tepuk tangan. Silakan ambil amplop hadiah. Apa hadiahnya? 1 unit rumah beserta sertifikat di surga nanti. Kira-kira dari kegiatan pembelajaran ini adakah yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Belajar tentang apa tadi? Unsur intrinsik cerpen terbagi menjadi berapa? 6. Yang pertama apa? Yang kedua? Terus yang ketiga? Alur. Yang keempat? Latar. Yang kelima? Sudut pandang. Penolakan tadi sudah. Dan yang terakhir? Amanat. Jadi sekali lagi Ustaz tekankan sama kalian bahwa dari pembelajaran ini tadi kalian sudah bisa memahami unsur pembangun dalam cerpen, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Kalau sudah paham, berarti Ustadz ingin menyampaikan berkaitan dengan tugas nanti yang harus kalian selesaikan secara individu. Ya. Ini sudah Ustadz siapkan. Nanti tolong kalian kerjakan. Di sini sudah terdapat alamat untuk Google Form-nya. Nanti kalian kerjakan. Terus kalian nanti bisa isi juga untuk refleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini tadi, ya. Nanti kalian buka di Google Form, kalian nanti bisa isi hasil pembelajaran yang kita ikuti hari ini tadi. Selain dari mengerjakan tugas kita, saya minta maaf dibagikan. Terima kasih Mas Muhammad sudah membantu membagikan untuk lembar kerja bagi kalian nanti untuk bisa kerjakan secara mandiri. Mungkin dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sudah jelas? Ustaz sampaikan untuk nanti selanjutnya bisa kalian pelajari juga materi kita, yaitu tentang menyusun teks cerpen. Setelah kalian tadi sudah belajar tentang unsur intrinsiknya, kalian nanti akan belajar. Jangan lupa terus belajar, ya, terus semangat, patuhi segala tata tertib sekolah. Saya doakan semoga kalian nanti menjadi anak-anak yang sukses. Amin. Selanjutnya saya minta untuk perwakilan Mas Faisal bisa memberi doa. Baik, terima kasih untuk hari ini. Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.